Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama aku. Kenalin, aku Suci Rahmadani dengan 3 digit yang terakhir 035 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, kali ini aku kembali lagi untuk membawakan satu materi yang udah tertera di PPT, yaitu konversi sinyal ADC, DAC, dan PWM. Apa sih? Ayo kita lanjut. Apa sih ADC itu? Jadi ADC sendiri yaitu singkatan dari analog to digital converter, yaitu sistem yang berfungsi mengubah sinyal analog yang bersifat kontinu menjadi sinyal digital dalam bentuk angka diskrit. Nah, jadi sinyal digital itu nilainya hanya dua, yaitu 0 dan 1, sehingga dapat dibaca dan diolah oleh sistem digital. Nah, kenapa sih ADC ini diperlukan? Jadi, karena sebagian besar fenomena di dunia itu kayak cahaya, suhu, dan tegangan itu ketika diukur menghasilkan output yang bersifat analog. Sedangkan mikrokontroler itu banyak yang hanya dapat memproses data dalam bentuk digital, sehingga dibutuhkanlah ADC ini untuk menghubungkan antara keduanya. Kita next. Nah, prinsip kerja ADC itu seperti apa sih? Jadi, ADC itu kan mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, proses ini tuh melibatkan konversi sinyal kontinu atau analog ke dalam bentuk digital, di mana nilai yang dihasilkan itu merupakan perbandingan antara sinyal input dengan tegangan referensi. Nah, contohnya di sini, jika tegangan referensinya 5 volt, lalu tegangan inputnya 3 volt, otomatis rasio perbandingan antara input dan referensi itu kan 60%. Nah, jadi jika menggunakan ADC 8 bit, ADC ini kan ada banyak kan. Ini kita contoh ADC 8 bit di mana skala maksimumnya itu 255, jadi dari 0 sampai 255, maka akan didapatkan sinyal digital sebesar 60% dikali dengan skala maksimumnya dari 8 bit, contohnya maka 255. Jadi 18153 itu bentuk desimalnya, atau 100110001 itu bentuk binarnya. Oke. Nah, lalu ada revolusi ADC. Revolusi ADC itu menunjukkan tingkat ketelitian dalam mengubah sinyal analog menjadi digital, yang biasanya dinyatakan dalam jumlah bit. Nah, itu tadi. Jadi, bit ADC ini kan banyak. Misalnya 8 bit itu tingkat nilainya 256, yaitu 0 sampai 255. Lalu 10 bit, yaitu 1024. Jadi, dari 0 sampai 1023, dan 12 bit, yaitu 4096 tingkat dari 0 sampai 4095. Nah, jadi semakin besar nilai bit dan resolusinya itu, maka pembacaan ADC-nya itu jadi lebih detail dan akurat dibandingkan dengan pakai resolusi yang lebih rendah. Oke, lalu ada tegangan referensi. Nah, seperti yang kita bahas tadi, tegangan referensi itu merupakan batas maksimum tegangan yang dapat diukur oleh ADC. Nah, jadi nilai tegangan referensi itu menentukan rentang input antara analog yang dapat dikonversi menjadi digital. Nah, contohnya jika tegangan referensinya itu 5 volt, maka ADC-nya akan mengubah tegangan dari 0 sampai 5 volt menjadi nilai digital tertentu. Nah, pemilihan tegangan referensi itu sangat penting ya, karena dapat mempengaruhi akurasi pembacaan. Jika referensinya terlalu besar, maka hasil konversinya menjadi kurang presisi. Nah, selain ADC, di sini juga ada DAC atau Digital to Analog Converter. Jadi DAC ini kebalikan dari ADC, yaitu mengubah digital menjadi sinyal analog, yaitu tegangan. Salah satu metode yang umum kita pakai itu yaitu air-to-air ladder, yaitu memanfaatkan kombinasi resistor untuk menghasilkan tegangan analog dari bit digital. Nah, resolusi DAC di sini sama menentukan tingkat ketelitian output. Misalnya DAC-nya 8 bit, memiliki 256 level tegangan. Ini sama kayak resolusi ADC tadi ya. Lalu output range-nya itu biasanya berada pada rentang nilai tertentu, misalnya 0 sampai 3,3 volt. Sehingga nilai digital akan dikonversi menjadi tegangan dalam rentang tersebut. Jadi di sini output range itu kayak
output yang dihasilkan itu dalam bentuk range digital yang ada gitu. Jadi ini tadi contohnya kalau misalnya kita pakai 3,3 volt, maka outputnya nanti nilai digitalnya itu yang dikonversi itu dari 0 sampai 3,3 volt. Selain itu, di sini juga ada PWM. PWM itu adalah pulse width modulation, yaitu teknik untuk menghasilkan sinyal analog semu dengan cara mengatur lebar pulse atau duty cycle pada sinyal digital. Nah, duty cycle sendiri menunjukkan persentase waktu sinyal berada pada dalam kondisi high dalam satu periode. Selain itu, frekuensi PWM juga berpengaruh terhadap kestabilan sinyal. Untuk mendapatkan sinyal yang lebih halus, menyerupai analog, PWM bisa dikombinasikan dengan filter RC yang berfungsi meratakan sinyal dengan tegangan yang lebih stabil. Jadi kalau teman-teman tahu, PWM itu yang bentuk sinyalnya itu kotak gini. Kotak lah intinya. Itu adalah bentuk sinyal dari PWM itu, di mana itu sinyal biasa dalam kondisi high. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan simulasi ADC dengan STM32 dan ESP32. Next. Nah, di sini kita akan masuk ke percobaan pertama di mana kita menggunakan microcontroller ESP32. Nah, sebelumnya di sini ada program yang aku gunakan. Di sini aku akan ngebahas secara singkat aja dari program-program ini. Yang pertama di sini ada LDR pin, ini pin data yang digunakan pada LDR. Lalu di sini ada sampel, di sini artinya menggunakan datanya itu 16, sampel yang diambil itu 16 dengan interval 10. Ini artinya data dibaca setiap 10 milisecond sekali dengan 250 milisecond, yaitu ini merupakan waktu yang ditampilkan di serial monitor. Lalu di sini ada ADC Max 4096. Ini artinya kita menggunakan ADC yang 12 bit ya. Jadi rentangnya itu antara 0 sampai 4095 dengan ref voltage, yaitu tegangan referensi 3,3 volt. Nah, ini ada kayak rumus-rumusnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Delaynya di sini kita menggunakan yang 1000 milisecond. Di sini juga ada banyak kayak rumus-rumus serial printnya di sini. Di percobaan yang pertama ini ADC, yaitu kita menggunakan ESP32. Nah, di sini ada dua input, yaitu LDR dan potensio. Di sini ketika kita coba putar potensionya, maka di serial monitornya akan terbaca nilainya. Semakin kita putar ke kanan, nilainya semakin besar, dan ketika kita putar ke kiri akan mentok di angka 0. Ketika kita putar ke kanan lagi akan maksimal di angka 4095, karena itu 12 bit ya. Nah, lalu selanjutnya untuk LDR-nya sendiri, kalau teman-teman bisa lihat, ini kita kasih percobaan menggunakan flash atau senter HP. Nah, ketika semakin diterangi, maka nilai yang terbaca di serial monitor itu akan semakin menurun. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, namun ketika senter HP-nya kita jauhkan, maka angkanya naik. Jadi cara kerjanya seperti itu. Untuk wiringnya sendiri, di sini potensio memiliki 3 kaki, yaitu kaki yang kanan kita hubungkan ke PCC 3,3 volt, kaki kiri kita hubungkan ke ground, dan untuk yang tengah itu kita hubungkan ke kabel data D34. Lalu untuk LDR sendiri, di sini salah satu kakinya kita hubungkan ke resistor, di mana kaki resistor sebelah kiri kita hubungkan ke PCC 3,3 volt, lalu kaki antara resistor dan LDR-nya itu kita hubungkan ke kabel data D32. Lalu untuk salah satu kaki LDR-nya itu kabel hitam kita hubungkan ke ground. Nah, selanjutnya di sini juga ada program untuk percobaan yang kedua. Pada kali ini kita menggunakan microcontrollernya itu berupa STM32. Ini juga sebenarnya sama aja kayak tadi, cuma di sini kita menggunakan inputnya yaitu pakai dua, yaitu potensiometer dan
dan LDR. Ini teman-teman bisa lihat, ini untuk pin-pinnya kita menggunakan pin PA0 dan PA1. Sampelnya di sini masih memakai 16 sampel dengan waktu pembacaannya setiap 10 milisecond. Setiap tampilannya 250 second, tegangan referensinya masih 3,3 volt, dan di sini juga ADC-nya itu kita menggunakan yang 12 bit, yaitu rentang 0 sampai 4095. Oke. Ini masih sama kayak yang tadi. Ini tinggal masukin rumus-rumus perhitungan aja. Delay-nya di sini menggunakan 1500 milisecond. Pada percobaan kedua ini, microcontroller yang kita gunakan adalah STM32. Untuk inputnya sama, di sini kita masih menggunakan potensiometer, LDR, lalu di sini kita menambahkan indikator LED. Nah, di serial monitor terlihat nilai potensionya masih 0, jadi jika rentang nilai potensionya antara 0 sampai 2000, maka LED-nya akan mati. Namun ketika nilai potensionya di atas 2000, maka indikator LED akan menyala. Nah, lalu di sini fungsi dari LDR-nya yaitu ketika LDR-nya itu gelap, kita coba tutup menggunakan jari. Maka di sini brightness-nya atau kecerahan dari LED-nya itu menurun. Di sini bisa lihat brightness sekitar 20-an%. Lalu ketika kita berikan cahaya atau senter HP, maka brightness-nya meningkat. Di serial monitor di sini terbaca sekitar 60-70%. Untuk wiringnya sendiri pada potensiometer, di sini kaki yang tengah itu merupakan kabel data, kita hubungkan ke A2. Lalu untuk kaki kanan dan kiri dari potensiometer seperti tadi kita hubungkan ke PCC dan satunya kita hubungkan ke ground. Lalu untuk kabel input dari resistor dan LDR, kabel yang menghubungkan itu kita hubungkan ke A0. Lalu kaki satunya dari resistor kita hubungkan ke PCC dan kaki salah satu dari LDR kita hubungkan ke ground. Nah, untuk LED sendiri, kaki yang sebelah kiri kita hubungkan ke kabel data A1, sedangkan untuk kaki satunya lagi di sini kita hubungkan ke ground. Nah, ini adalah program yang ketiga, yaitu program yang kita gunakan untuk terakhir. Di sini masih menggunakan microcontrollernya kita menggunakan STM32. Ini yang bagian project ya. Di sini terlihat trigger pin dan echo pin. Jadi trigger pin itu yang mengirim, echo pin itu yang memantulkan. Nah, di sini terlihat trigger pinnya menggunakan PB0, echo pinnya itu PB1. Ini untuk LED pinnya sendiri kita pakai PA08, sampelnya 4. Jadi kita ngambil sampelnya cuma 4 dengan waktu pembacaan setiap 80 milisecond dan data yang ditampilkan itu setiap 500 milisecond. Di sini terlihat jika jarak, jadi cara kerjanya itu jarak yang dibaca itu akan dipantulkan. Nah, ketika dipantulkan oleh echo, ketika pantulannya itu lebih dari 35 cm, maka blink dari LED-nya itu akan nyala terus, LED-nya akan nyala terus. Ketika kurang dari 35, jadi semakin dekat, itu nanti akan blink, namun masih berkedip gitulah. Nah, makin dekat, jadi semakin dekat itu makin blinknya makin cepat. Jadi kalau udah hampir mepet gitu, mungkin kurang dari 10 cm, maka akan mati. Jadi ini LED-nya akan mati, udah nggak ngeblink lagi. Oke, di sini udah terlihat. Oke, itu aja untuk program yang ketiga ini. Untuk percobaan 3 kali ini yaitu project, di sini kita masih menggunakan STM32 dengan sensor ultrasonik yaitu sensor HY-SRF05. Nah, di sini terlihat. Lalu untuk cara kerjanya sendiri ketika sensor ultrasoniknya mendeteksi benda dari jauh, maka LED-nya di sini akan menyala terus-menerus.
Nah, ketika bendanya semakin dekat, maka di sini indikatornya akan berkedip secara berkala. Nah, ketika bendanya itu sangat dekat, maka di sini indikator LED-nya akan mati. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Lalu untuk wiringnya sendiri di sini ultrasonic sensornya itu memiliki beberapa pin, yaitu ada trig, echo, PCC, dan ground. Untuk groundnya sendiri pastinya kita hubungkan ke ground dari STM32, PCC-nya ke 5 volt, lalu trig dan echo-nya kita hubungkan ke PB1 dan PB2. Lalu untuk LED-nya sendiri, inputnya salah satunya kita hubungkan ke A8 dan kaki satunya kita hubungkan ke ground. Untuk percobaan 3 kali ini yaitu project, di sini kita masih menggunakan STM32 dengan sensor ultrasonik yaitu sensor HY-SRF05. Nah, di sini terlihat. Lalu untuk cara kerjanya sendiri ketika sensor ultrasoniknya mendeteksi benda dari jauh, maka LED-nya di sini akan menyala terus-menerus. Nah, ketika bendanya semakin dekat, maka di sini indikatornya akan berkedip secara berkala. Nah, ketika bendanya itu sangat dekat, maka di sini indikator LED-nya akan mati. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Lalu untuk wiringnya sendiri di sini ultrasonic sensornya itu memiliki beberapa pin, yaitu ada trig, echo, PCC, dan ground. Untuk groundnya sendiri pastinya kita hubungkan ke ground dari STM32, PCC-nya ke 5 volt, lalu trig dan echo-nya kita hubungkan ke PB1 dan PB2. Lalu untuk LED-nya sendiri, inputnya salah satunya kita hubungkan ke A8 dan kaki satunya kita hubungkan ke ground. Nah, demikianlah video dan teori pada hari ini. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.